Bismillah. Sekarang kita akan membacakan fatwa Tarjim Muhammadiyah tentang wuduk dalam keadaan telanjang. Pertanyaan, sahkah seorang yang dalam keadaan telanjang atau dalam mandi mengambil air sembahyang atau wuduk? Pertanyaan dari Haji Hamdan Mahyudin Habib SKM Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, Mana, Bengkulu Selatan. Jawab, berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, orang yang mandi diperintahkan untuk tertutup, tidak terbuka, yakni tidak dalam keadaan telanjang. An Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaqtasilu bil barazi fasa'idal mimbar fahamidallahu wa asna alaihi summa qala Inna Allaha hayyun yuhibbul haya wa sitra fa iza tasala ahadukum falyastatir. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Abu Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang mandi di tempat terbuka dengan telanjang. Maka ketika naik mimbar dan sesudah membaca tahmid memuji Allah, bila bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai sifat malu dan menutupi diri, maka mencintai kepada orang yang mempunyai malu dan menutup diri di kala mandi. Karena itu apabila salah satu di antaramu mandi, hendaknya menutup diri bertutup. Hadis dari Abu Dawud dan An-Nasa'i. Menjadi persoalan adalah arti fal yastatir. Dapat diartikan menutup diri dengan kain atau dengan alat lain seperti dalam tembok atau dengan pakaian basahan atau keduanya, yakni memakai basahan dan dalam tempat yang tertutup. Melihat sebab buruknya hadis ini, Nabi melihat orang yang mandi di tempat terbuka dilihat umum, maka barulah mengambil tema dalam khutbahnya agar orang yang mandi melakukannya di tempat yang tertutup, tidak dilihat orang banyak, sehingga kalau mandinya sudah di tempat tertutup, memakai pakaian basahan bukan merupakan kewajiban, tetapi keutamaan. Tegasnya sangat diutamakan pada waktu mandi memakai kain basahan. Demikian faham jumhur ulama. Tetapi wajib di tempat tertutup. Mengenai sah atau tidaknya wuduk dalam keadaan telanjang di waktu mandi, tak dapat kita dapati dasarnya. Yang kita dapati adalah dalam melakukan mandi, Nabi memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian membasuh kemaluannya, kemudian melakukan wuduk dan seterusnya sampai akhir. Demikian riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, dan berdasarkan riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi serta Ibnu Majah dari Aisyah, Nabi tidak wuduk lagi sesudah mandi janabah. Dalam hadis tidak diterangkan apakah Nabi di kala mandi itu telanjang atau tidak, karena tidak ada yang menerangkan dalam berwuduk itu harus dalam keadaan tidak telanjang bulat, atau tidak adanya larangan wuduk dalam keadaan telanjang bulat. Maka tidak ada alasan menyatakan tidak sahnya orang yang wuduk dalam keadaan telanjang.